Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabatku di mana saja berada. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pengantar kesehatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi. Kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila aku menyengat, saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat? Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur dengan kekasih berpisah aku? Adakah Yesus menghibur? Ya aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku bila ku letih dan murung. Aku tahu Yesus lindung aku. Amin. Terima kasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu kami sembah, puji siang dan malam, Allah yang limpah kasih setianya. Kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih oleh karena kasih-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang malam dalam tidur kami. Tuhan telah melindungi kami dan menjaga kami hingga pada pagi ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan dapat menghirup dari pagi hari yang indah ini. Bagaimana kami boleh mendengar kicauan burung ciptaan-Mu dengan begitu merdu dan indah. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami akan mendengarkan akan bacaan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi.
Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh dapat mengerti, memahami, dan boleh diberikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu. Dengan demikian, kami boleh tetap hidup setia mengikuti akan firman-Mu dan juga boleh memberikan kekuatan bertumbuhnya kerohanian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, bacaan renungan pagi kita dan pekabaran kesehatan hari ini, hari Selasa tanggal 15 April 2025, dengan judul Biarkan Sang Pemilik Memegang Kendali. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 4 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dialah yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Jika Anda pernah merasakan stres, bandingkan kehidupan Anda dengan kehidupan Rasul Paulus. Aku telah banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Bagaimana Paulus sanggup untuk menenangkan semuanya ini? Dia tidak dapat melakukannya. Dia membiarkan Tuhan yang melakukannya. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Anggaplah Anda adalah seorang karyawan dari seluruh bisnis besar yang dimiliki oleh seorang pemilik saja. Anda sedang mengerjakan kesepakatan bernilai jutaan dolar yang akan berpeluang menguntungkan atau merugikan perusahaan. Setiap keputusan dan tindakan sangatlah penting, tetapi Anda tidak perlu khawatir karena pemiliknya memegang kendali. Anda percaya bahwa Dia tahu apa yang Dia lakukan. Semuanya ada di tangannya, bukan pada Anda. Anda bisa mendapatkan kedamaian yang sama setiap hari dengan mendalikan kuasa, kekuatan, dan kebijaksanaan. Juru selamatmu yang tak terbatas. Anda tidak perlu stres dan tenggelam di bawah beban cobaan serta tanggung jawab Anda. Biarkan saja Sang Pemilik mengambil alih. Ketika kita dapat beristirahat dengan penuh percaya dalam kasih-Nya dan tinggal diam di dalamnya, beristirahatlah dengan damai dalam kasih-Nya. Kesadaran akan kehadiran-Nya akan membangkitkan kegembiraan yang dalam dan tenang. Pengalaman ini
memberi kita iman yang memungkinkan kita untuk tidak menjadi resah, tidak khawatir, tetap bergantung pada kekuatan yang tidak terbatas. Kita akan memiliki kekuatan yang maha tinggi bersama kita. Yesus berdiri di samping kita ketika pencobaan datang. Kuasa Allah akan menyertainya. Saudaraku, latihlah otot-otot kepercayaan itu dan biarkan Tuhan yang memikul bebannya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi. Bagaimana kita bisa mengambil makna dari bacaan renungan pagi kita ini? Biarkanlah Sang Pemilik memegang kendali. Saudaraku, di dalam setiap kehidupan kita banyak sekali masalah dan problema. Lika-liku perjalanan hidup kita, banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan, banyak sekali tantangan yang kita alami, baik di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam saudara-saudara hubungan kita. Banyak sekali tantangan yang kita alami. Rasul Paulus pada pagi ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kita di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28. Bagaimana kisah Rasul Paulus ketika menyampaikan akan kebenaran Tuhan sebagai pekabar Injil. Banyak sekali dia mengalami tantangan, baik di dalam jemaat, baik menemui orang-orang Yahudi dan juga bukan orang-orang Yahudi. Banyak sekali tantangan dan bahkan dia dipenjara oleh karena dia mengabarkan akan kebenaran Kristus. Dia melakukan itu semua karena dia mencintai jemaat-jemaatnya. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi di dalam laut, melewati derasnya hujan, melewati gunung-gunung dan batu-batu. Dia melakukan itu semua oleh karena dia mencintai jemaat-jemaatnya. Dia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya, sebagaimana di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat saudara, ayat ini membuat kekuatan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengendalikan kehidupan kita. Jangan takut apapun tantangan kita ketika kita di dalam posisi kebenaran. Kita di dalam melakukan segala hal. Janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, karena Tuhan senantiasa beserta kita. Latihlah diri kita untuk tetap setia kepada Tuhan, berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dan melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kepada kita kekuatan. Demikianlah saudaraku yang terkasih, renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita pada pagi ini, menjadi kekuatan bertumbuhnya kerohanian kita di mana saja kita berada. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Suara-Mu, firman yang begitu menginspirasi bagi kami. Rasul Paulus yang begitu setia menjalani akan misi Tuhan, menyampaikan akan kebenaran Tuhan, dan menguatkan akan jemaat-jemaat Tuhan di mana dia berada. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang ia alami di dalam kehidupannya, hanya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah, banyak kekurangan dan juga banyak kelemahan yang kami sering alami, dan tantangan rintangan di dalam kehidupan kami sering kami alami. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu pada pagi ini boleh dapat menguatkan kami, agar kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan senantiasa melindungi kami dan mengendalikan akan kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh melatih akan kehidupan kami dari hari ke hari, mempelajarikan firman Tuhan dan memohon akan tuntunan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan senantiasa memberkati secara khusus. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kehendak menjadi atas semuanya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.
saudariku Hilda Budianti sudah menonton, dan juga Ibu Ani Enilai, terima kasih sudah menonton. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku yang sedang menonton dan juga yang sudah menonton, jangan lupa kalau ingin ataupun mau mengikuti renungan pagi secara live bersama-sama dengan saya, bisa memberikan komentar gabung, maka saya akan mengundang untuk kita bergabung di dalam live. Mungkin ada pandangan, mungkin ada tanggapan ataupun tambahan, bisa memberikan komentar agar dapat menguatkan kita untuk bisa mengikuti, bertumbuh, mendengarkan, dan juga menyampaikan akan firman Tuhan. Terima kasih saudaraku Jembo Luji, terima kasih banyak sudah menonton, dan biarlah lebih banyak yang menonton, lebih banyak memberikan komentar, akan membawa kita untuk tetap setia mendekati diri kepada Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini, karena Tuhanlah pemimpin, Tuhanlah pelindung kita, Tuhanlah penuntun di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu dan sampai berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang.